Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Sebab sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan kita, tetapi karena sumber sukacita kita yaitu pribadi Yesus. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Bersama-sama kita katakan, Yesus sukacitaku, kau kekuatan kami, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Firman Tuhan katakan, the joy of the Lord is my strength. Tuhan yang selalu berikan kekuatan buat kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, biarlah sukacita surga saat ini turun memenuhi setiap hati. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Karena sukacita surga kita terima, biarlah saat ini ketika kita beribadah, atmosfer surga turun atas setiap kita. Amin. Atmosfer surga ada di tempat ini. Haleluya. Bersama dengan malaikat kami datang menyembah, memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Hey!
perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kami bertepuk tangan di hadapan Engkau Tuhan. Are you ready to jump for Jesus? Siap melompat bagi Tuhan? Hey, hey, hey. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Engkau menyertai kami. Kau nyatakan cinta kasih-Mu buat kami. Kau pilih kami, Kau ubahkan kami terus. Pegang erat tangan kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami ada. Itulah alasan untuk kami menjalani hidup yang mau selalu terus dipimpin oleh-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat
Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih setiap kami. Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Kau pulihkan kami, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh mengubahkan hidup kami. Ini kami ya Tuhan, kami berserah padamu. Kami mau hidup kami untuk dipimpin oleh-Mu. Berserah padamu Yesus. Mari lebih lagi kita datang menyembah Dia. Datanglah terus mendekat kepada Tuhan. Bebaskanlah rohmu. Menyembahlah di dalam roh. Bangun pribadi dengan Tuhan saja. Nikmati persekutuan dengan Tuhan saja. Sekarabalalalalala. Kirabalalalalala. Kurabayalalalala. Sekarabapapapatakaralalalala. Inamarabayaramashelalala. Mungkin begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Pergumulan. Mungkin ada di antara kita. Meragukan kehadiran Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan mau pulihkan. Mungkin ada yang sudah melepas jauh dari Tuhan. Pagi hari ini gunakan waktu yang ada. Datang mendekat kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan pegang erat tangan. Jangan tinggalkan aku. Percayalah Tuhan akan melakukan. Tuhan pulihkan. Engkau yang tahu setiap hati kami ya Tuhan. Kami terus arahkan hati kami, mata kami kepada-Mu. Karena hanya Yesuslah sumber kekuatan kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Biarlah pada pagi hari ini pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Sekarabararabaya nararamo. Horamaya idenarama shedararararabarararararara. Sekarapapatakanamaya rararara. Kami mau menikmati-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu. Kau sembuhkan kami. Kau hiburkan kami. Kau beri kelegaan bagi kami. Kau segarkan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan, Yesus pegang. Kita pakai diberi bersama-sama. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. You are the reason, Lord. Engkaulah alasan kami hidup. Karena kami menyadari bahwa hidup kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hidup yang Kau berikan kepada kami ini adalah anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Semua harta, kekayaan, kejayaan, semua yang ada pada kami, semua adalah milik-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi pengelola-pengelola yang bertanggung jawab atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami menggunakan hidup ini benar-benar untuk melayani Tuhan. Firman-Mu yang berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Pada saat kami studi, pada saat kami bekerja, pada saat kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melayani pekerjaan Tuhan. Semua kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Kau terus kuasai hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Dijauhkan dari segala kecenderungan untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari semua kecenderungan, dari agenda-agenda terselubung, motivasi-motivasi yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, murnikan hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu. Biar pesan firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Karena kami tahu kami hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami semua. Dan pengurapan-Mu yang mengajar kami akan jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Sehingga semua kami yang setelah mendengar firman Tuhan ini pulang dari tempat ini, hidup kami diubahkan, dipulihkan, diberkati. Dan siap menjadi berkat dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan semua, bisa lambaikan tangannya. Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan di GBI Pastor pagi hari ini. Baik, di dalam ibadah raya yang kedua ini saya beri tema renungan atau khotbah saya yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita baca sama-sama apa? Hidup dalam penyertaan Tuhan. Ayat yang saya pilih ada di dalam kitab Ulangan 2 ayatnya yang ke-7. Ulangan 2 ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Nah, sebagai latar belakang, saudara memahami kitab Ulangan ini, kita perlu mengerti bahwa kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa, ditujukan untuk orang-orang Israel yang lahir di padang gurun. Generasi yang baru yang lahir di padang gurun. Supaya mereka ingat sejarah perjalanan nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir. Supaya mereka tahu bagaimana pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang perjalanan hidup mereka. Ya, supaya mereka tidak melupakan semuanya itu. Maka disebut kitab Ulangan, mengulang. Jadi Ulangan ini rangkuman dari kisah perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun dan terus sampai menjelang masuk ke tanah Kanaan.
Nah saudara, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu. Saya yakin Tuhan juga memperhatikan perjalanan hidup kita masing-masing. Melalui padang gurun yang besar ini. Kalau saya boleh gambarkan, hidup kita di zaman sekarang ini juga seperti hidup di padang gurun. Kita sedang menuju ke Kanaan sorgawi. Hidup di dunia ini seperti di padang gurun, dan itu realita. Ya, ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saya mau bertanya, sebenarnya orang Israel pernah nggak ngalami kekurangan di padang gurun? Pernah nggak? Ada masa di mana mereka nggak ada air? Pernah? Pernah ya. Ada masa di mana mereka nggak ada makanan? Pernah? Pernah ya. Ada masanya di mana mereka mengalami kekurangan. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jadi apa maksudnya? Sementara orang Israel pernah mengalami kekurangan. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa kekurangan itu bukan sesuatu yang permanen yang orang Israel akan alami. Ketika mereka membutuhkan air dari gunung batu, Tuhan bisa keluarkan air. Ketika mereka butuh makanan, Tuhan bisa ubah embun yang turun itu menjadi roti mana. Mana itu artinya what is this? Apa ini? Karena mereka juga nggak tahu. Apa ini gitu. Pagi turun bentuknya embun. Waktu subuh mereka ambil itu jadi roti. Warnanya putih. Di kitab Mazmur dikatakan itu makanan malaikat. Bahasa Inggrisnya wafer with honey. Roti wafer dengan madu. Rasanya seperti itu. Jadi mereka bingung. Ya, what is this? Roti mana? Ada masa di mana mereka butuh daging, nggak ada daging, Tuhan kirim burung puyuh. Artinya apa saudaraku? Kekurangan itu bukan tempat yang permanen, kondisi yang permanen yang mereka alami. Itu hanya satu masa, satu fase dalam kehidupan di mana mereka alami semuanya itu. Tapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan nggak biarkan mereka tinggal di dalam kekurangan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kekurangan, ingat, itu bukan tempat permanen kita. Seringkali kekurangan, pergumulan, masalah dalam hidup kita justru tempat di mana Tuhan mendemonstrasikan kasih sayangnya pada kita. Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Ketika kita harus lewati itu, ingat itu hanya fase, tahapan, masa, musim yang hanya sementara kita lewati. Dan kita pasti akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Ada pertolongan, mujizat, jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya saya setuju ya, ada ungkapan berkata begini, jangan membuat keputusan permanen sementara masalah kita temporer. Ya, jangan membuat keputusan yang permanen sementara masalah kita itu sementara. Jangan panik, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dan buat saya itu jauh lebih penting. Daripada sekedar keadaan yang nyaman, keadaan yang enak menurut daging kita. Sepertinya enggak kekurangan apa-apa. Tapi tanpa Tuhan, apa yang kita pikir baik itu bisa menjadi sebuah bencana. Apa yang kita pikir enggak ada masalah, ternyata ada masalah di balik semuanya itu. Saya sering bilang begini, lebih baik hari ini saya berjalan di jalan yang sepertinya gelap. Tapi Tuhan menyertai saya. Daripada saya berjalan di jalan yang sepertinya lapang, enak, tapi Tuhan gak menyertai saya. Karena saya selalu ingat ayat firman Tuhan yang berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus. Disangka orang lurus, cuman disangka aja lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Kalau Anda tahu di ujung sana ada maut, kira-kira diterusin gak perjalanannya? Ya enggak lah, ya kan? Jadi buat saya yang penting Tuhan menyertai. Hari ini memang sepertinya keadaan kita secara ekonomi, secara finansial, keuangan semua serba pas, sekedar cukup. Tapi ingat kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin, saudara. Saya bahkan ini ngomong sendiri ya. Dalam hati kecil saya gitu ya, melihat beberapa teman saya masih muda saudaraku.
Tapi udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Sudah duduk di kursi roda, umur 50-an saudaraku. Sampai aduh kasihan banget gitu ya. Padahal dia berkelimpahan dengan harta luar biasa. Ini saya bicara sendiri dengan hati saya. Kalau saya harus tukar kesehatan saya dengan uang yang banyak, saya akan tetap milih kesehatan saya itu jauh lebih mahal daripada uang yang banyak itu. Lalu saya ngomong sendiri sama hati saya, kalau sekian miliar kamu dikasih lalu kesehatanmu diambil, tetap Tuhan aku nggak mau. Buat aku kesehatan itu lebih mahal dari berapapun uang yang ada di dunia ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, yang setuju cuma 1-2 orang yang lain. Kalau bisa uangnya banyak tetap sehat Pak. Oh ya saya lebih setuju itu. Ya, oh itu harapan kita semua saudaraku. Ini self-talk. Ngomong sama diri sendiri, enggak Tuhan, pokoknya aku sehat, aku bisa melayani Tuhan, aku butuh apa Tuhan sediain, that is more than enough. Itu lebih daripada cukup. Puji Tuhan, Tuhan berkati limpah-limpah. Istilah kata tuh enggak usah khawatir apa-apa, enggak usah doa apa-apa. Kebutuhan 10 tahun ke depan udah terjamin semua. Puji Tuhan kalau bisa begitu. Tapi saya mau katakan pada saudara, yang penting tuh Tuhan menyertai. Yang penting Tuhan menyertai. Istilah saya tuh begini, waktu saya menikah gitu ya, wah semua serba mepet ya, anak 1 ya ada berkat untuk 1 anak, 2, 3 saudaraku. Dan boom tiba-tiba sekarang setelah saya lihat ke belakang dengan perjalanan hidup keluarga kami, ya by the way tahun ini tanggal 6 Juli kemarin saya genap 28 tahun usia pernikahan saudaraku. Kalau saya lihat ke belakang, toh juga bisa tuh, semua kita lewatin, anak-anak sekarang udah besar-besar, udah selesai kuliah, bisa tuh lewat tuh. Semua kan anugerah Tuhan, Tuhan menyertai. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kita semua yang ada di sini. Kekurangan, sakit penyakit, masalah-masalah apapun dalam hidup ini, ingat, itu hanya sementara. Katakan sama-sama, itu hanya sementara. Ya, hanya sementara, itu cuma fase dalam kehidupan. Jangan panik, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Ulangan 20 ayat 4. Baca lagi sama-sama, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Berarti ada fase di mana orang Israel mengalami peperangan, betul nggak? Harus dihadapin Bapak Ibu. Harus dilewatin. Padang gurun itu bukan untuk disesali. Padang gurun bukan untuk diratapi. Harus dijalani kalau mau sampai ke Kanaan. Ditambah dengan musuh-musuh yang harus mereka lewati dan hadapi dengan peperangan. Ya harus. Itu yang saya sering katakan, jadi orang Kristen kita mesti tough, kita mesti tangguh. Makanya di gereja kami, ya saya sering ngomong sama WL, kita kurangin deh lagu-lagu yang sentimental, yang lebih seperti mengasihani diri sendiri ya. Enggak semua lagu rohani yang sekarang keluar ini bisa dinyanyikan di altar, di mimbar. Kita mesti lebih selektif. Ngerti ya maksud saya? Bukan bermaksud seperti enggak menghargai ciptaan penyanyi-penyanyi lagu-lagu Kristen, itu silakan, mungkin lebih tepat dinyanyikan secara pribadi. Ya, ada lagu seandainya Tuhan tidak menjawab doaku, gitu-gitu ya kan. Saya kurang sreg ya dengan lagu-lagu begitu. Ya, mungkin itu kondisi pencipta lagunya pada waktu mengalami kesulitan hidup, dia dapat ilham roh begitu nyanyi lagu itu, silahkan ya. Sekali lagi silahkan. Tapi buat saya yakin Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Memang jawabannya bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Tapi kalau kita belum apa-apa, kita udah bilang seandainya Tuhan tidak menjawab doaku. Tidak menjawab doa dengan menjawab dengan tidak, itu beda. Kalau kita sudah bilang Tuhan tidak menjawab doaku, berarti dengar aja Tuhan tuh enggak. Apalagi ngejawab doa kita. Saya kasih contoh saudaraku, Anda telepon saya. Tidak menjawab dengan menjawab tidak, itu beda. Kalau Anda telepon saya tidak angkat, saya berarti tidak menjawab. Tapi kalau menjawab tidak,
Itu saya angkat, Anda ada permintaan apa? Maaf, saya tidak bisa. Saya menjawab tidak. Paham enggak sampai di sini saudara? Tapi kalau belum apa-apa kita udah bilang Tuhan tidak menjawab doa. No, Tuhan pasti menjawab doa. Seandainya Tuhan kemudian berkata, maaf nak, tidak nak, bukan ini nak. Pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Jadi saya nggak mau saudaraku nyanyi-nyanyi gitu di gereja, saya ingetin deh. Kita kurangin deh lagu-lagu begitu yang sentimental, yang lebih mengasihani diri sendiri, yang lebih sepertinya humanis untuk kita gitu. Kita mesti worship our Lord. Kita sembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan nama Tuhan. Ada lagi seandainya gunung tidak berpindah, sorry to say ya, oke lah Anda mau nyanyi sendiri, saya yakin iman sebesar biji sesawi gunung itu pindah saudaraku. Kalau Anda percaya. Jadi jangan belum apa-apa, udahlah yang lagu begitu untuk pribadi aja. Tapi kita nyanyi yang lagu kemuliaan nama Tuhan. Harus dilewatin, kalau memang harus dilewatin aja. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Bagaimana kita berkata bahwa kita mengalami kemenangan kalau kita nggak mengalami peperangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Tuhan mau kita harus hadapin. Yang penting kuncinya, dialah yang berjalan menyertai kamu. Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. That's it, itu yang paling penting. Seberapa besar masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Yosua 1 ayat 9, ini bagian yang harus kita lakukan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini bagian saudara dan saya. Yuk, kuatkan dan teguhkan hati. Saya nggak tahu masing-masing kita ngadepin apa hari-hari ini. Ya, mungkin suami yang sedang nyeleweng, istri yang tidak setia, anak-anak yang bandel, masalah dengan mertua, apapun lah. Bagian kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Apa yang harus kita lewati, kita harus lewati, kita jalani. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan di balik semuanya itu pasti ada kemuliaan Tuhan. Kalau kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita tetap setia, kita bertekun di dalam iman, pasti ada kemenangan, ada kesaksian. Saya pernah menulis sebuah buku judulnya No Test, No Testimony. Kalau enggak ada tes, enggak ada ujian, enggak ada kesaksian. Tuhan mau kita ini jadi kitab yang terbuka, hidup kita ini jadi kesaksian. Saya punya beberapa teman, saya bilang sama dia, kamu tahu enggak, kamu tuh enggak khotbah, kamu memang enggak pinter ngomong di depan, tapi hidupmu itu adalah kesaksian. Karena saya lihat sendiri bagaimana perjalanan hidupnya yang begitu berat. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Dan saya kadang pinjam kesaksian hidup dia. Saya bilang sama dia, teman saya ini, sorry ya, aku pakai hidupmu itu untuk kesaksian di mana-mana. Saudara, ini yang penting, kuatkan dan teguhkan hati kita masing-masing. Karena kita nggak bisa berharap pendeta khotbah terus. Kita nggak bisa berharap ketua komsel nasehatin kita terus. Kita nggak bisa bertanggung jawab dengan apa kata orang. Apa yang akan dilakukan orang kepada kita. Tapi masing-masing kita berkuasa menjaga hati kita masing-masing. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang harus jaga hati saya? Siapa yang harus jaga hati saya? Ya diri saya sendiri dong. Saya nggak bisa berharap istri saya menjaga hati saya. Sometimes dia nggak ngerti apa yang saya alami. Dan saya juga nggak tahu apa yang istri saya alami. Siapa yang berhak menjaga hati diri kita? Ya diri kita sendiri. Jadi jangan berharap suami kita, istri kita, orang lain ngerti suasana hati kita, pikiran kita. Nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kita bisa jaga suasana hati kita. Keputusan-keputusan apa yang akan kita buat. Sekali lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan. Kita nggak bisa menjaga semua terkendali seperti keinginan kita. Tapi kita bisa menjaga hati kita masing-masing. Untuk bereaksi dengan benar. Bereaksi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap keputusan dan perkataan kita itu menyenangkan hati Tuhan.
Dan kita akan mengalami satu proses di mana melalui peristiwa-peristiwa itu kita didewasakan, kita jadi kenal apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Seperti emas yang dimurnikan. Ingat, emas itu tidak bisa murni dengan sendirinya. Emas harus dimurnikan. Dan untuk dimurnikan harus dibakar dengan api. Nggak ada emas atau murni gitu, nggak ada. Harus dimurnikan. Ya, jangan berharap melayani Tuhan bisa memurnikan iman kita. Enggak bisa. Melayani Tuhan membuktikan kemurnian iman kita. Bisa mengerti perbedaannya? Jangan berharap, oh dengan aku melayani Tuhan akan memurnikan imanku. Enggak bisa Bapak Ibu. Ketika kita melayani Tuhan akan kelihatan kemurnian iman kita. Kemurnian hanya bisa dilewati, terjadi lewat api. Proses pemurnian, pencobaan dalam hidup ini. Jangan berharap ditumpangin tangan langsung iman kita murni. Halo, nggak bisa. Anda harus hadapi setiap proses dalam hidup ini. Api-api pencobaan, pergumulan, tantangan dalam hidup ini. Itulah cara Tuhan memurnikan kita. Jangan berharap kita tumpangin tangan 5 menit, selesai langsung iman kita lebih murni daripada cukup. Enggak bisa Bapak Ibu. Saya beberapa minggu lalu khotbah di satu kota, di satu gereja. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama pengurus gereja, saya baru tahu, saudaraku, beberapa pemain musiknya itu bukan orang Kristen lahir baru. Bahkan masih kepercayaan yang lama. Karena butuh pemain musik, nggak ada yang main musik, ya udah. Pokoknya dia bisa main musik walaupun belum dibaptis, belum lahir baru, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya pikir, ini konsep baru ini ya. Konsep baru ini saya nggak berani itu benar atau salah, itu buat saya ya nggak tahu. Saya sebagai gembala, saya kembalikan ke gereja lokal masing-masing, saudara. Jadi orang belum lahir baru pun bisa melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang bersih-bersih gereja kan juga melayani pekerjaan Tuhan. Betul nggak? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Semua orang bisa melayani pekerjaan Tuhan, apakah dia sudah bertobat atau belum. Semua orang bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang lahir baru, dia yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani Tuhan. Saudara bisa bedakan ini enggak? Orang bisa sibuk dengan aktivitas. Hanya aktivitas, apalagi dengan tanggung jawab. Enggak bisa kita melayani Tuhan lalu minta dimurnikan, enggak bisa. Ketika engkau melayani, Tuhan akan kelihatan, saudaraku, kita ini murni atau enggak. Melewati setiap tantangan dalam kehidupan ini. Nah, saudara, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Penyertaan Tuhan di zaman sekarang itu seperti apa? Yang pertama, saudaraku, saya simpulkan begini. Tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Yuk baca sama-sama apa? Tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Penyertaan Tuhan itu tidak terlihat, nggak seperti zaman dulu gitu loh maksud saya. Zaman dulu di orang Israel padang gurun itu, kelihatan ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Pada waktu siang ada tiang awan sehingga mereka nggak kepanasan. Waktu malam ada tiang api, nggak kedinginan. Ya. Di Bandung ini nggak pakai AC udah dingin, saudaraku. Ya, di Semarang harus full speed, 16 derajat gitu ya, baru kerasa dingin. Zaman dulu di padang gurun orang Israel bisa lihat embun turun, jadi roti. Zaman sekarang seringkali tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Seperti apa saudaraku? Udara. Saudara lihat gak udara itu? Nggak lihat ya. Tapi merasa di sekitar kita ada udara?
Ada oksigen? Seperti itulah kehadiran Tuhan. Hari ini kita nggak lihat tiang awan, tiang api secara fisik, secara mata. Kita nggak pernah lihat Yesus dengan tubuh manusia. Tapi kita bisa rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Saya ingat zaman dulu ada lagu, Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku, Dia Allah yang hidup. Saya mau tanya dengan jujur, siapa yang pernah dengar lagu itu? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, saya yakin sudah tergolong lansia. Ini lagu kuno banget. Ini lagu kuno banget saudaraku. Di zaman papi saya masih kecil, ikut papi saya doa puasa, nyanyinya ini. Terus sampai saya hafal sekarang saudaraku. Ya, satu kali papi saya diundang di satu gereja, selesai khotbah gitu ya, dia ngomong, yuk kita nyanyi lagu zaman sekarang. Anak-anak muda yang pegang alat musik, saling lihat tatapan mata bingung. Lagu zaman sekarang yang apa ya? Yang dari grup band A, B, C, D. Yang mana om? Lagu zaman sekarang. Yang mana zaman sekarang banyak. Lalu ini loh lagunya begini. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia. Terus? Bergelora. Berarti Pak David juga termasuk lansia. Kedengaran. Banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, kita nggak lihat hari ini Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Tapi kita bisa rasakan kehadiran Tuhan. Dan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diberikan kepada kita tinggal di dalam hati kita masing-masing. Sama seperti peristiwa Lazarus pada waktu Maria dan Marta kasih kabar Lazarus sakit hampir mati. Yesus nggak langsung datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi saya mau tanya, Yesus tahu nggak Lazarus sakit? Tahu. Yesus peduli nggak? Peduli. Kalau Tuhan tidak segera datang, saya percaya semua di dalam time schedule-nya Tuhan. Tuhan izinkan Lazarus mati sampai hari yang keempat baru dia datang. Saya yakin gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Buat orang Tionghoa paling anti angka 4, betul? Orang Yahudi sama. Orang Yahudi angka 4 itu artinya no hope, gak ada kesempatan. Yesus datang di hari keempat Lazarus mati untuk mencelikkan mata orang-orang Yahudi bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Biarpun udah 4 hari mati, udah busuk. Yesus sanggup bangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, jadi bukan Tuhan gak tahu, bukan Tuhan gak dengar doa kita. Dia tahu dan dia dengar doa-doa kita. Dan saya belajar saudara gue kata hadirat. Kita sering dengar kata hadirat Tuhan, hadirat. Kalau dalam bahasa Inggris itu King James seringkali munculnya dengan kata appear before. Tuhan hadir appear before. Ya, nampak di depan gitu. Itu di dalam bahasa aslinya digunakan kata panim, bahasa Alkitabnya itu panim. Kata panim itu artinya wajah. Jadi kalau dikatakan hadirat Tuhan itu artinya wajah Tuhan. Makanya dikatakan carilah wajahku kata Tuhan. Carilah hadirat Tuhan. Ya, hadirat itu wajah. Saudara dulu saya ingat itu anak-anak waktu masih kecil-kecil ya. Terutama yang nomor 1 sama nomor 2 tuh cowok ya. Waduh saudaraku. Berantem, ribut, rebutan ini, rebutan itu. Saudara, saya tuh kadang capek ya. Jengkel, marah. Tapi ada satu masa lama-lama mereka tuh tahu saudaraku. Kalau papanya marah.
Cukup saya datang, saya ngelihat begini. Dia tahu papanya hadir. Wajahnya kelihatan. Diam semua anak-anak itu. Berhenti bertengkar. Tahu kalau mereka langgar pasti ada disiplin, ada hukuman. Itu panim wajah. Cukup dengan kehadiran wajah saya. Anak-anak saya langsung bisa tenang. Saya percaya cukup dengan wajah Tuhan, kehadiran Tuhan. Badai yang bergelora akan menjadi tenang. Amin, saudaraku. Hujan yang lebat akan menjadi, langit akan menjadi kembali menjadi biru. Saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, penyertaan Tuhan itu memang enggak kelihatan hari ini. Tapi percayalah, Tuhan itu real, dapat kita rasakan. Yang kedua, saudaraku, seringkali tidak jelas di awal tapi pasti di akhir. Baca sama-sama apa? Seringkali tidak jelas di awal tapi pasti di akhir. Contoh Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim kemana? Nanti akan aku tunjukkan ke negeri itu. Tapi Tuhan gak langsung open di depan, kamu ngalami ini, ngalami itu. Gak jelas sepertinya. Yusuf dapat mimpi, berkas-berkas gandum saudaranya semua menyembah Yusuf. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya tunduk kepada berkas gandumnya Yusuf. Dia bermimpi, bulan bintang semua menyembah Yusuf. Realitanya apa yang dialami Yusuf? Dia dibuang ke sumur kering, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Enggak jelas. Ya, enggak jelas di awal. Maria ibu Yesus tiba-tiba dapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dan itu dari Roh Kudus. Hampir-hampir Yusuf menceraikan Maria. Enggak jelas di awal. Ya, tapi pasti di akhir. Bagaimana Abraham melihat tanah perjanjian itu. Yusuf mendapatkan penggenapan mimpi-mimpi itu. Dan Yusuf Maria di perjanjian baru melahirkan Yesus. Saya bilang begini ya saudara. Malah saya lebih suka begitu. Lebih baik saya tuh enggak tahu kok ke depan tuh bagaimana. Yang penting Tuhan menyertai saya. Ya. Contoh nih Abraham ya. Kalau di depan semua dibuka semua, nanti kamu umur 100 tahun baru punya anak, nanti ketika anakmu mulai dewasa, anakmu tak minta. Anakmu aku ambil. Seandainya Abraham bisa ngomong, dia akan berkata apa? Tuhan, enggak usah kasih aku anak. Enggak usah kasih aku anak. Daripada aku punya anak, kamu minta. Saya lebih baik berkata jujur, Tuhan aku enggak tahu, lebih baik enggak tahu ke depan itu bagaimana. Yang penting Tuhan menyertai saya. Kalau semua dibuka di depan, ngeri saudaraku hidup kita ini. Paham gak maksud saya saudaraku? Kalau kita buka semua ngeri. Yusuf kalau boleh milih mungkin Tuhan cuma ngomong nanti kamu ngalami begini, begini, begini. Tuhan gak jadi Perdana Menteri pun gua gak apa-apa Tuhan. Aku tinggal di rumah bapakku juga sudah enak. Ngerti gak maksud saya Bapak Ibu? Hari ini seringkali kan kita kepingin kepastiannya kan. Jujur, kita semua mau yang pasti-pasti aja lah, ya kan? Hati-hati loh saudaraku. Enggak semua yang kita pikir baik itu baik menurut Tuhan. Kalau hari ini ada yang disembunyikan oleh Tuhan, Ulangan 29 ayat 29, itu kedaulatan Tuhan. Apa yang memang mau disingkapkan, dia akan singkapkan. Kita pasti akan dikasih tahu, tapi apa yang memang disembunyikan, biar itu menjadi hak prerogatifnya Tuhan. Belajar percaya dia Tuhan yang baik. Belajar percaya rancangannya sempurna dalam hidup kita semua. Belajar percaya walaupun kita nggak tahu ke depan gimana. Saya punya calon besan, berarti anak saya yang pertama itu mau menikah lah ya, ceritanya tahun depan gitu ya. Nah jadi kita dekat, kebetulan calon besan saya ini pendeta juga. Beberapa waktu lalu khotbah di tempat kami dan dia bersaksi saudaraku. Dia bersaksi ketika punya anak yang pertama, ada satu masa dalam kehidupannya, kembali ke poin pertama tadi, hanya fase
fase kekurangan, krisis. Krisis nggak ada susu untuk bayi, untuk anaknya yang pertama. Lalu dia doa, Tuhan gimana nih nggak punya uang buat beli susu. Dia udah doa, kalau aku puasa aku bisa, anakku baru, saya lupa umur berapa bulan gitu ya. Nggak bisa puasa, nangis terus nih lapar. Dia bingung saudaraku. Waktu beliau, ini calon besan saya, pendeta David Meyanto ini, dia cerita dia sambil seperti menahan untuk tidak menangis saudaraku. Karena saya tahu itu juga berat ketika dia ceritakan itu seperti flashback masa lalunya. Mau nggak mau akhirnya dia ambil teh saudaraku. Anaknya yang masih bayi dikasih minum teh. Dan pada waktu dia mau kasih minum itu dia berdoa. Tuhan kalau engkau sanggup ubah air jadi anggur. Engkau sanggup ubah teh jadi susu. Saudara, hari pertama dia kasih minum itu. Dia lihat tetap teh saudara. Tapi enggak ada cara lain. Dia harus kasih minum anaknya. Dan ingat gizi susu enggak bisa diganti dengan gizi teh. Betul enggak Bapak Ibu? Apa yang terjadi kalau anak dikasih teh terus? Mencret. Bisa muntah-muntah. Tapi enggak ada cara lain. Seingat saya saudaraku, dan itu harus terjadi 3 hari. Dia harus kasih minum teh lagi, teh lagi, teh lagi. Tapi ajaib saudaraku, sebelum akhirnya berkat Tuhan datang, dia bisa beliin susu, dia tuh heran anaknya tidak mencret. Anaknya tidak muntah-muntah. Lalu Roh Kudus tuh bicara kepada dia, kamu kan sudah berdoa, air bisa berubah jadi anggur, teh bisa berubah menjadi susu. Ya Tuhan tapi ini kan teh, aku lihat ini teh. Dan pada waktu aku masukkan ke mulut anakku, tetap teh. Lalu Roh Kudus ngomong, betul yang kamu lihat memang teh. Tapi pada waktu masuk ke perut, ke lambung anakmu, berubah jadi susu. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Waduh, waktu saya dengar begitu saya juga mau nangis saudara. Saya kadang tuh berpikir, rasa-rasanya saya ini pendeta yang paling susah hidupnya dulu. Ternyata ada yang lebih susah lagi saudara. Makanya berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Ya, kadang kita manusia tuh suka begitu, merasa diri yang paling berat, paling susah hidupnya. Padahal di sekitar kita ada orang yang lebih berat, lebih susah hidupnya. Dan kalau mereka bisa bertahan, kenapa kita tidak? Kalau mereka bisa menang, kenapa kita tidak? Jangan self pity, selalu mengasihani diri sendiri terus. Ingat Tuhan menyertai kita. Perjalanan kita belum selesai. Ini hanya fase-fase kehidupan yang harus kita lewati. Memang sepertinya tidak jelas, tapi pasti di akhirnya. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya pun juga ngalami satu masa, aduh Tuhan ini gimana. Bulan Oktober saya sharing sama pacar saya mau sekolah Alkitab. Nah, dia bilang oke, silakan sekolah Alkitab. 2 bulan kemudian dia putuskan hubungan kami. Wah saya marah dengan Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Tapi hari ini, saya kalau lihat lagi semua yang terjadi, saya bersyukur Tuhan memang pakai mantan pacar saya dulu itu. Supaya saya betul-betul bertekuk lutut menyerah sama Tuhan. Dan Tuhan ganti yang lebih baik, lebih luar biasa. Ya, Ibu Sivera Setiawati yang sudah melalui dia Tuhan memberikan kepada kami 3 putra putri, 2 laki, 1 perempuan. Istri yang luar biasa, hari ini dia khotbah di gereja tempat kami. Kalau enggak ada yang main keyboard, dia bisa main keyboard. Enggak ada guru sekolah minggu, dia bisa jadi guru sekolah minggu. Enggak ada yang main drum, dia bisa main drum. Enggak ada mobil, dia bisa naik motor. Enggak ada motor bebek, dia bisa naik RX Kings. Enggak ada RX Kings, dia bisa naik Vespa. Serius Bapak Ibu.
Perlu disesali nggak semua yang pernah terjadi di masa lalu? Kenapa pacar saya dulu ninggalin saya gini? Hari ini saya berkata, aku nggak perlu nyesel. Kalau akhirnya juga semuanya baik. Apa yang perlu disesali? 13 tahun yang lalu teman-teman saya meninggalkan saya. Teman-teman orang-orang inti di gereja, oke nggak apa-apa. Rasanya dulu memang rasanya aduh kecewa. Hari ini saya tahu kalau nggak lewat itu saya nggak ada hari ini. Saya nggak lihat kemuliaan Tuhan. Dulu orang selalu berkata, ya enak Pak Pendeta Yohanes ada si A tuh konglomerat itu. Dulu orang selalu ngomongnya begitu dan rupanya Tuhan cemburu loh. Tuhan cemburu, Tuhan pisahin kami. Saya harus keluar dari gedung gereja, kita nggak tahu harus kemana. Saya harus keluar dari rumah fasilitas. Saya cari udah sedapat-dapatnya gimana cepet-cepetan ada rumah keluarga mertua kita renovasi. Waduh kalau saya ingat semuanya itu benar-benar ngeri-ngeri sedap saudara. Tapi hari ini saya berkata, puji Tuhan. All is good, God is good all the time and all the time God is good. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Hari ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi saya mau katakan sekali lagi, memang sepertinya nggak jelas di awal. Tapi pasti di akhir, Tuhan nggak akan kecewakan kita. Kalau engkau teguhkan hatimu dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, penyertaan Tuhan itu pasti sesuai dengan rencananya. Setuju Bapak Ibu? Anda mau disertai Tuhan? Kalau kita mau disertai Tuhan, ya hidup dalam rencananya Tuhan dong. Sama dengan saya punya 3 anak. Saya akan menyertai anak-anak saya kalau mereka nurut. Betul nggak? Kalau mereka taat kepada saya, ya saya akan selalu menyertai. Artinya saya akan tanggung jawab dong. Apa yang jadi kebutuhan mereka, saya tanggung jawab dong. Loh Pak, kalau anaknya nakal apa terus orang tua nggak tanggung jawab? Bukan begitu pengertiannya. Artinya ketika putra-putri kami hidup seperti yang Tuhan mau dengan aturan-aturan dalam keluarga kami, saya tanggung jawab dengan kehidupan mereka. Saudara, sama begini. Kita punya anak kecil, ayo udah main-main di sini. Lalu tiba-tiba dia pergi jauh. Gimana kita menyertai sementara kita di sini? Tapi dia memilih jalannya sendiri. Bagaimana Tuhan mau menyertai kita kalau kita mau pilih jalan kita sendiri? Ingat cerita Yunus? Bagaimana Tuhan perintahkan dia ke Niniwe, dia pilih ke Tarsis. Tuhan tahu dia tetap ada, dia tetap pribadi yang Immanuel. Tapi semua penyertaannya itu akan dinyatakan ketika kita hidup dalam rencananya. Begitu Yunus akhirnya dimuntahkan, dia kembali akhirnya mau khotbah di Niniwe. Apa yang terjadi saudara? Seluruh kota Niniwe bertobat. 120.000 orang bertobat. Bukti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan punya rencana, dia Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menggenapi. Saudara, saya rindu supaya setiap kita belajar dalam kehidupan ini. Hiduplah dalam rencana Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu pasti sejalan dengan rencananya. Pasti sejalan dengan rencananya. Apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Pada waktu anak saya mau lamaran, kita semua tahu ya, kalau udah begitu kan kita butuh banyak biaya. Ada aja godaannya, tiba-tiba ada satu bank yang telepon saya menawarkan kredit, saudaraku. Lalu saya tawar-tawar bunganya, karena saya lagi berpikir, aduh Tuhan saya lagi butuh uang nih Tuhan. Akhirnya betul dikasih seperti yang saya mau, bunganya kecil sekali. Saya kalau ada begitu biasanya nggak mau cerita ke anak-anak, ke istri saya supaya nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Tahu-tahu saya lagi di mobil, telepon saudaraku harus pencocokan data sebagainya. Kalau saya nggak angkat, batal nih. Tapi ketika saya layani, saudaraku pertanyaannya banyak sekali. Saya lagi nyetir mobil, singkat cerita udah deh nanti saya lagi nyetir mobil.
Akhirnya batal saudaraku. Saya pikir aduh Tuhan gimana ini. Saya lewatin aja. Ya, ada butuh ini, ada butuh itu, butuh ini. Ada aja berkat Tuhan. Ada aja pertolongan Tuhan. Sedang khotbah di persekutuan doa, cuma 20 orang saudaraku. Cuma 20 orang yang hadir di persekutuan doa itu. Saya khotbah biasa aja. Orang-orang juga gak tahu saya bakal mantu. Tiba-tiba ada seorang ibu itu kirim kasih amplop ke istri saya. Bu Vera, ini ada berkat. Itulah keadilan Tuhan. Itulah kenapa disebut wanita lebih daripada pemenang. Suaminya yang khotbah, berkatnya buat istri. Ketika istri saya buka di rumah, kita lihat nominalnya cukup untuk kebutuhan kita acara kemarin lamaran anak. Saudara, penyertaan Tuhan itu pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita yakin kita jalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan sediakan apa yang kita perlukan. Ya, pada waktu kita mau bayar untuk dekor, ada ibu yang bilang, udah saya yang bayar sekian. Pada waktu foto, saudaraku video, tiba-tiba udah ada yang nutup. Coba bayangin. Saya memang gak pegang uang. Tapi pada waktu saya harus bayar ini, bayar itu, Tuhan kirim burung gagak, bayarin. Ngomong-ngomong Anda mau yang mana? Gak pegang uang, tapi pada waktu kita perlu ada aja berkat. Atau Anda pegang uang, Anda harus bayarin sendiri. Semua bayar sendiri. Anda mau yang mana? Yang pertama, siapa yang mau yang pertama? Nggak pegang uang, tapi ada aja berkat. Satu, jujur, enggak apa-apa Pak David, siapa lagi? Siapa yang kedua? Ada duit, kami memang bisa bayar. Bayar aja. Siapa yang mau kedua? Nggak ada. Saya tahu kok, kalau pertanyaan begini itu saya tahu ujung-ujungnya di pikiran saudara, Pak kalau bisa pegang duit nggak usah keluar duit Pak, nanti ada yang bayarin. Tapi itulah keadilan Tuhan saudara. Bisnismen, cara Tuhan memberkati, menyertai, jangan disamakan dengan saya. Karena Anda diberkati, ya bayar. Anda memang punya uang, udah nggak usah pakai tunggu mujizat. Ya memang Anda sudah diberkati Tuhan, itu caranya. Nanti berkatnya ya lewat bisnis tiba-tiba dapat keuntungan yang luar biasa. Betul gak Bapak Ibu? Itu keadilan Tuhan. Sama orang Israel di padang gurun, tunggu roti mana dari langit. Saya kasih tahu, begitu kaki mereka nginjak di tanah Kanaan, roti mananya berhenti. Kamu makan itu hasil dari tanah Kanaan, kerjakan itu tanah, cangkul itu tanah diberkati Tuhan. Ngerti gak Bapak Ibu? Itu keadilan Tuhan. Tuhan gak mau kasih mana terus di Kanaan. Males nanti. Kamu mesti kerjakan ini tanah. Olah ini. Ini tanah diberkati. Itulah keadilan Tuhan saudara. Sekali lagi sebagai kesimpulan. Saya percaya ya Matius 28 ayat 20. Dikatakan di bagian akhir. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, itu bagian yang kuning dikatakan begitu. Jadi ingat sekali lagi, penyertaan Tuhan itu walaupun tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Amin. Yang kedua apa? Seringkali tidak jelas di awal, pasti di akhir. Pasti ada kemuliaan Tuhan. Pasti ada keajaiban Tuhan. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Baik, saya sering juga bilang begini, jadi orang Kristen itu paling ujung-ujungnya O. Kok maksudnya gimana Pak? Kok O? Nanti kalau udah selesai semua nanti kita bilang apa? Oh maksud Tuhan tuh ini. Itu namanya Kristen O. Ya. Oh ini tuh maksud Tuhan. Aduh Tuhan ampuni ya, kemarin saya bersungut-sungut ngomel-ngomel marah sama Tuhan. Ngancem-ngancem Tuhan gak mau doa lagi. Ampuni aku Tuhan. Oh, ini maksud Tuhan. Ya. Jangan selalu nunggu oh terus. Coba bilang sama tetangga kanan kirimu, jangan jadi Kristen oh. Ya, mesti loh.
Marah-marahnya dulu, baru nyesel nanti, kecewanya dulu, baru nanti, oh ini Tuhan ampuni aku ya Tuhan ya, tahu gitu aku gak marah, gak kecewa sama Tuhan. Dan ingat yang ketiga, penyertaan Tuhan itu pasti sesuai dengan rencananya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Oh, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari yang perlu anugerah Tuhan, angkat tanganmu, katakan haleluya. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari kau yang perlu anugerah Tuhan, nyanyikan dengan segenap hatimu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak saudara pagi hari ini Engkau berkata, Tuhan,
Aku perlu anugerah-Mu. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh percaya dan harapnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan membuat keputusan yang permanen sementara. Masalah kita ini hanya sementara. Jangan tawar hati, jangan kau khawatir akan hari esokmu. Ada anugerah Tuhan yang lebih daripada cukup, yang akan memampukan kita semua melewati setiap badai dan tantangan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa, apapun yang sedang dihadapi jemaat Tuhan tempat ini, Engkau sedang bawa kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Engkau sedang ingin mendemonstrasikan kasih-Mu bagi kami semua. Engkau sedang mengajar kami jadi pribadi yang rendah hati, jadi pribadi yang sabar, jadi pribadi yang mau mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Tuhan, kami berdoa, curahkan anugerah-Mu atas kami semua Tuhan. Kekuatan kemurahan Tuhan yang menyertai hidup kami, membawa kami terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati untuk jadi berkat, bukan meminta-minta tetapi memberi, bukan berhutang tapi memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kekurangan di antara kami, tidak ada yang meminta-minta di antara kami, tidak ada yang sakit di antara kami. Dalam nama Yesus, bilur Yesus yang memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini. Dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Karena hanya dengan demikian nama Bapa di surga yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Bersama dengan Pastor Ishak dan keluarga dan semua pengurus gereja di tempat ini. Kami percaya kami boleh sehati sepikir melayani Tuhan bersama-sama sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa-doa kami. Haleluya, yang percaya berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, kita firman Tuhan dan kita terus dikuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Yohanes Irawan. Tuhan Yesus berkati Pak. Puji Tuhan, jemaat dari kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.